Hai guys, jumpa lagi di channel gua Vey. Oke, hari ini kita akan membahas tentang seputar otomotif lagi ya. Otomotif, banyak yang request temen gua tentang setelan untuk motor matic ya khususnya. Kita bahas untuk motor matic dan seputar CVT ya, bagian CVT. CVT itu terbanyak dari beberapa komponen pastinya ya. Dan di sini gue akan bahas tentang komponen salah satu dari CVT, yaitu per ya. Banyak yang dibicarakan atau di-sharingkan tentang per untuk CVT motor matic kalian, atau bisa dibilang per racing ya, per racing CVT ya, yang tepatnya berada di atau terpasang di bagian puli ya, puli antara puli dan kampas otomatis. Oke, langsung aja. Yang akan gue bahas ya ini ya, per CVT Racing. Untuk kebetulan ini gue beli untuk Honda Beat ya, Beat Carbu. Sebenarnya untuk model matic apapun banyak ya, untuk NMAX, Mio, Vario, Scoopy ya. Untuk apa lagi, Aerox, banyak ya. Kalian tinggal pesen aja sesuai dengan tipe motor kalian apa. Dan kebetulan karena gua memakai motor Beat ya, Beat lama ya, atau Beat Carbu ya, keluaran lama ya, awal-awal Beat ada gitu. Nah, di sini gua memesannya untuk Beat juga ya. Ini merek SSR ya. Kebetulan gua tadinya ya mau coba di merek lain, tapi gue lihat ada merek SSR. Gue baru lihat sih kayaknya, tapi nggak tahu ini kayaknya udah lama ada juga mereknya atau masih baru. Tapi gue akan coba juga di motor gue ya. Cuman ini di sini yang akan dibahas itu fungsi ya, fungsi dan beberapa ukuran dari per ini. Ada ya, kurang lebih lah kita bahas yang intinya di 3 jenis ukuran RPM-nya ya, RPM CVT. Banyak teman-teman yang bertanya-tanya gitu kan, kok ada beberapa yang pakai per CVT kayaknya salah beli gitu ya kak, dipakai kok bukannya jadi bertenaga malah ngeden gitu ya, alias hempos, kosong gitu, nggak ada tenaganya. Tapi ada beberapa yang bilang juga berasa banget tarikan tenaganya. Oke, di sini biar kalian tidak gagal paham, gue akan menjelaskan dari ukuran, karena yaitu kalau kita tidak konsultasi atau tidak bertanya akannya menjadi salah beli ya. Jadi bukan gimana-gimana. Sebenarnya setiap motor itu memiliki kebutuhan untuk pribadi kita masing-masing sesuai kebutuhannya. Dan untuk kalian kebutuhannya apa dulu? Di sini gue akan menjelaskan karena pengalaman juga. Gue pakai per yang 1500 rpm pernah juga memakai yang 1000 rpm ya. Kalau yang 2000 sih belum pernah, cuman kurang lebih kita berpikir logika aja gitu. Per semakin besar rpm-nya otomatis semakin keras ya, tekstur pernya semakin keras. Untuk kinerja daya tariknya pun harus semakin berbobot besar ya. Jadi ini saya kasih tips supaya kalian tidak salah membeli. Untuk per CVT dengan ukuran seperti yang paling besar itu 2000 rpm atau di tengah-tengah lah ya, minimal 1500 rpm, itu dianjurkan untuk motor matic yang mungkin untuk mesinnya, bukan mungkin lagi ya, dan ini udah fix, yang mesinnya ber-cc tinggi atau yang minimal di bore up gitu, yang standar bawahnya cc rendah dan udah di bore up, ditaikin cc-nya, itu baru lebih berasa ya akselerasi dan tenaganya di per 1500. Tapi kalau untuk mesin yang standaran, gue anjurkan pakai yang 1000 rpm ya. Dan ini gue baru beli lagi yang baru 1000 rpm ya. Yang 1500 juga ada, tapi disesuaikan dengan motor kita masing-masing dan sesuai kebutuhannya. Oke, yang kedua adalah sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kalian kebutuhannya untuk sehari-hari ya, seperti untuk kerjaan gitu ya, atau sekolah, studi, kuliah gitu ya, yang benar-benar pemakaian sehari-hari gitu ya di jalan raya gitu, anjurkan lebih baik minimal di 1000 rpm aja, lebih aman. Karena kalau di 1000 rpm yang gue udah pernah rasain itu
tarikan di awal, di startnya itu berasa banget tenaganya, akselerasinya berasa banget ya. Nah, tarikannya gede tenaganya. Dari 0 sampai 60 km, dari 60 sampai 80 km masih oke gitu. Tapi kekurangannya setelah lewat dari 80 km sampai 80 ke 100 km itu daya tariknya udah mulai kurang ya, mulai kosong gitu. Jadi untuk yang 1000 rpm itu untuk di tarikan awal dari 0 sampai 60 atau 80 km lebih berasa ya. Jadi ada tenaganya. Jadi kalau untuk kebutuhan sehari-hari ini lebih cocok, lebih tepat untuk mungkin untuk kita saat menyiap gitu ya, menyalip kendaraan, nyiap gitu, menyusul kendaraan yang di depan gitu. Untuk di medan-medan jalan seperti tanjakan gitu ya, tanjakan-tanjakan ini sangat cocok 1000 rpm. Tapi kalau untuk kebutuhan top speed ya, kecepatan gitu ya, 1500 lebih dipakai untuk kebutuhan seperti itu ya, untuk kecepatan. Misalnya untuk yang profesinya mungkin untuk yang sering trek-trek balap gitu ya, atau yang butuh kecepatan maksimal di 1500. Dan kalau untuk sehari-hari 1500 rpm kayaknya kurang worth it ya bagi gua, karena di tarikan awal 0 sampai 60 km tidak berasa gitu ya, malah jadi ngeden, ngempos, jadi kosong gitu, nggak ada tenaga. Saat digas nggak responsif banget gitu ya. Tapi pada saat udah 60 ke atas, 60, 80, 100 di rpm yang 1500 lebih berasa banget untuk kecepatannya, tarikannya lebih kencang ya, jadi lebih ngigit. Jadi untuk yang kebutuhan top speed ya, untuk kecepatan di situ balik lagi tergantung kebutuhan kita. Jadi itu ya, jadi supaya kita tidak salah beli gitu ya. Untuk sehari-hari ya gunakan saja amannya di 1000 rpm. Tapi kalau untuk kalian yang butuh kecepatan tinggi, top speed di 1500 gitu ya. Tapi dengan catatan 1500 rpm dengan pastinya yang cc mesinnya udah besar ya, yang minimal dari 125 ke atas, 150, 200 cc gitu ya. Atau mesin standar yang udah di bore up, yang cc-nya udah gede, 1500 lebih pas untuk kalian, tergantung kebutuhan. Dan satu hal lagi, yaitu tips supaya kalian tidak salah beli ya, jadi sesuai dengan kebutuhan. Di pair racing ini ya, yang kita akan sering gunakan atau yang bisa disebut kita untuk mengupgrade ya, kadang-kadang ingin di-upgrade nih, dimodifikasi ini di bagian persivity-nya, ya itulah beberapa ukuran RPM dengan kebutuhan dan taste rasa yang berbeda-beda. Yaitu berikutnya ini juga. Jadi apa ya? Untuk motor-motor yang untuk upgradean per, rekomendasinya itu aja ya. Jadi dan selera. Nah, untuk selera setiap kita berbeda-beda ya. Untuk motor gua kebetulan Beat ya, Beat Karbu, dan udah gua setting sesuai selera gua ya. Menurut gua udah enak ya dengan settingan roller demikian. Setelan Persivity gua pakai yang 1000 rpm karena kebutuhan gua sebagai driver ya, sehari-hari ini sangat cocok untuk gua. Tapi kadang-kadang ada beberapa dari temen-temen yang mungkin ngerasa setelan motor gua, wah pas banget, cocok, enak banget dipakai. Tapi ada beberapa juga temen-temen yang merasa setelan motor gua itu kurang gitu. Ada yang bilang kurang enak. Karena selera kita masing-masing beda-beda ya, sesuai, tergantung selera beda-beda. Jadi disesuaikan aja dengan selera kalian gitu ya. Jadi nggak salahnya kalau kalian ingin mengupgrade sebuah motor matic Anda, apalagi CVT, ya harus dengan coba-coba ya, dicoba dulu misalnya dengan Persivity ukuran 1000 bagaimana menurut kalian, 1500 bagaimana, 2000 bagaimana gitu. Jika kalian sudah menemukan titik pasnya, ya udah saya anjurkan di ukuran yang kalian merasa enak dipakai gitu. Misalnya, aduh kak, untuk tampilan sehari-hari saya udah dari dulu terbiasa pakai yang 1500 rpm, ya silakan. Di sini juga saya tidak istilahnya mewajibkan ya kalian harus 1000 rpm atau 1500 rpm. Itu gimana kalian? Kalau menurut kalian enak ya silakan. Tapi kalau menurut kalian kurang, misalnya aduh untuk tenaga mesin standar sehari-hari dengan cc standar kurang berasa di tarikan awal responsif, ya solusinya di ini Persivity yang 1000 rpm ya. Tapi
Kalau misalnya ada yang enak di 1500 ya terserah. Yang penting kuncinya kalian coba-coba aja dengan per ukuran segini enak atau enggak, dengan ukuran segini enak atau enggak. Begitu udah dapat feel-nya, dapat enaknya, ya udah kalian patenkan dengan upgrade ukuran segitu. Oke, itu aja yang akan gua bahas ya untuk seputar Persivity ya. Jadi kegunaannya, fungsinya seperti itu. Daya tariknya ini ya lebih ngigit gitu. Jadi kalau untuk di medan tanjakan, untuk sehari-hari, untuk nyiap kendaraan ya, menyusul yang 1000 rpm untuk start tarikan awal lebih responsif. Tapi kalau 1500 dengan mesin standar motor ya, standar bawaan pabrik ya, dengan cc yang masih rendah, aku rasa di 1500 itu nggak akan ada di tarikan awal. Sangat ngeden, kosong banget. Jadi itu aja ya, supaya kalian nggak gagal paham lagi seputar informasi dan tips dari saya. Oke, dan selanjutnya ntar akan bahas lagi tentang seputar otomotif masih di upgrade bagian CVT. Kalau gitu, tunggu di video gue selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share juga guys. Bye-bye!